Pemirsa, 23 tersangka terduga teroris dipindahkan dari Lampung ke Mabes Polri. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat dari tim Densus 88 anti teror bersama personil Polda Lampung. 23 tersangka terduga teroris dipindahkan dari rutan Makobrimob Polda Lampung di kawasan Rawa Laut Pahoman, Bandar Lampung menuju Bandara Raden Inten, Lampung Selatan. Beberapa terduga teroris yang dipindahkan diantaranya Z alias AS yang merupakan DPO Bom Bali 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Selain itu, pelaku bom malam Natal pada tahun 2000 di Gereja Katedral Jakarta dan gereja di Medan, pelaku bom Bali tahun 2002, bom JW Marriott Mega Kuningan Jakarta tahun 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004, dan kerusuhan Ambon dan Poso. Para tersangka terduga teroris yang ditangkap di wilayah Provinsi Lampung ini akan dibawa ke Makobrimob Kelapa II Mabes Polri Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Puluhan tersangka terduga teroris dipindahkan dari Lampung ke Mabes Polri. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah tersambung bersama kita Vito Erlangga di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Vito. Apakah ke-23 terduga teroris sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, nanti kita akan menghubungi Vito kembali untuk melihat bagaimana pemindahan narapidana tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini terkait dengan Gubernur Jawa Barat dan perwakilan pihak penyelenggara kegiatan Rizik Syihab di Mega Mendung yang memenuhi panggilan di Reskrimum Polda Jabar. Kedua pihak dimintai keterangan terkait kerumunan di Mega Mendung yang diduga melanggar protokol kesehatan. Ridwan Kamil tiba di gedung Ditreskrimum pukul 9 pagi dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Ridwan Kamil akan diminta klarifikasi terkait kerumunan massa di Mega Mendung Kabupaten Bogor yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Selain Ridwan Kamil, sejumlah anggota Front Pembela Islam di Kabupaten Bogor juga memenuhi panggilan kepolisian. Mereka yang dipanggil diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dihadiri ribuan orang tersebut. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pembatasan sosial berskala besar secara ketat dan terukur di Jakarta. Menteri Luhut juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karyawan bekerja di kantor hanya masuk 25% dan mal beroperasi hanya sampai pukul 7 malam. Paling lambat besok sudah keluar prosedur. Menteri Luhut meminta kebijakan ini mulai berlaku hari Jumat ini hingga 8 Januari mendatang. Langkah pemerintah pusat mendesak DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang diperketat kembali berdasarkan data peningkatan kasus positif dan angka kematian karena corona di ibu kota yang kian meningkat. Kebijakan pemerintah pusat ini diambil saat rapat koordinasi BNPB dan sejumlah gubernur demi antisipasi melonjaknya kasus corona di libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kita belajar sekarang dengan pengalaman kita 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan mengikuti arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 Luhut Binsar Panjaitan. Ya, pengetatan ini untuk mengatur karyawan bekerja dari rumah, work from home, yang sebelumnya 50% menjadi 75%. Selain pengetatan karyawan bekerja dari rumah 75%, pengetatan juga akan dilakukan ke pusat perbelanjaan yang hanya boleh buka hingga pukul 7 malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta punya komitmen serius mengurangi penyebaran virus corona di ibu kota, oleh karenanya akan mengikuti arahan Menteri Luhut.
Ya, arahan dari Pak Menko, Pak Luhut menjadi perhatian kami dan langsung akan kami laksanakan terkait perlunya ada pengetatan di PSBB di beberapa kegiatan, di antaranya terkait WFH ya sudah kita laksanakan, jadi ke depan yang bekerja hanya 25%, yang bekerja dari rumah 75%. Dan yang lain-lain juga akan kami teliti kembali, kami akan cek kembali unit-unit kegiatan lain apakah juga perlu diperketat atau tidak. Kalau diperketat berapa persentasinya sedang kami lakukan kajian-kajian ya. Prinsipnya kami punya komitmen, kesungguhan dan keseriusan untuk memastikan pelaksanaan PSBB ini lebih baik lagi sehingga protokol kesehatan dapat dilaksanakan dan kita terus bekerja agar penyebaran virus COVID-19 ini bisa terus menurun. Pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta terkait puluhan tersangka terduga teroris yang dipindahkan dari Lampung ke Mabes Polri. Kita kembali menghubungi Vito Erlangga di sana. Vito, kapan rencananya tersangka teroris ini akan dipindahkan atau tiba di Jakarta? Ya, baik Lovi dan Wilson, dapat kami laporkan terkait dengan rencana ketibaan dari 23 terduga teroris yang bertolak dari Lampung pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya 23 terduga teroris ini menjalani penyelidikan dan menjalani serangkaian pemeriksaan protokol kesehatan COVID-19 di Polda Lampung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi di Polda Lampung sebelum terbang menuju ke Jakarta. Rencananya pada pukul 12 atau beberapa waktu yang akan datang ini Mabes Polri akan segera menyelenggarakan jumpa pers setelah 23 terduga teroris ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami terima bahwa rencananya 23 terduga teroris ini rencananya akan dikawal ketat oleh Densus 88 untuk menjalani pemindahan penahanan yang sebelumnya ditahan di Polda Lampung kemudian dipindahkan di pusat pelatihan anti teror Densus 88 yang berada di wilayah Cikeas untuk menjalani penahanan. Berdasarkan informasi yang kami terima, 2 di antara 23 terduga teroris yang berhasil ditangkap oleh Mabes Polri ini merupakan aktor kunci dari Jamaah Islamiyah, antara lain yaitu Zulkarnain yang merupakan terduga teroris bom Bali 1 yang selama 18 tahun buron. Kemudian yang kedua adalah Taufik Bulaga yang merupakan juga terlibat dalam aksi bom Bali 1 yang juga telah selama 16 tahun, sekitar 16 tahun buron dan rencananya keduanya bersama dengan 21 teroris terduga teroris lainnya ini akan menjalani penahanan di rumah tahanan Cikeas. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 jenis bantuan sosial dari pemerintah akan berlanjut hingga 2021 mendatang. Namun mekanisme dan besaran nominal bantuan masih dalam tahap penyesuaian. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kementerian Sosial akan tetap memberikan bantuan kepada warga saat pandemi COVID-19 di tahun 2021. 3 bantuan yang tetap diberikan adalah bantuan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial tunai. Data warga yang mendapat bantuan sudah dikantongi Kementerian Sosial, namun untuk mekanisme dan besaran nominal bantuan masih dalam tahap penyesuaian. Pemerintah juga koordinasi dengan pemerintah provinsi agar bantuan tidak tumpang tindih. Kemungkinan akan ada kenaikan jadi 300, ini sedang dihitung dengan Kementerian Keuangan. Kemudian khusus untuk DKI harus ada pembicaraan dulu dengan Pemprov DKI. Besarannya, kemudian nanti cara penyalurannya termasuk zonanya. Siapa yang nanti menerima dari bantuan DKI dan siapa yang menerima dari bantuan pusat. Bantuan sosial diharapkan bisa membantu masyarakat tetap bertahan di tengah pandemi, namun masyarakat juga harus patuh dalam menaati protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pasca kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 terungkap, pemerintah tetap akan melanjutkan bantuan tersebut untuk masyarakat hingga 2021 mendatang. Kita sudah terhubung dengan Tama Langkun, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW untuk membahas hal ini. Selamat siang, Mas Tama. Selamat siang. Mas Tama, ini ternyata di tahun 2021 bansos untuk masyarakat tetap dilanjutkan. Bagaimana pemerintah dan juga pihak pengawas nantinya mengawasi bantuan sosial ini agar tidak terjadi lagi korupsi? Iya, saya rasa memang agak banyak ya PR yang harus dituntaskan terkait dengan dana bansos ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat hampir semua titik ya, itu sangat rawan untuk adanya atau dilakukan korupsi. Kita bicara dari mulai proses kebijakannya, nilai yang begitu besar, bahkan kemudian sampai hal tersebut diterima oleh masyarakat. Nah, ini menurut saya ada banyak sekali memang persoalan yang harus segera dituntaskan. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja yang paling awal adalah perkara yang sekarang sudah ada, sudah KPK tangani, itu betul-betul dituntaskan, sampai kemudian siapa-siapa yang menerima. Kemudian yang kedua tentu saja kita bicara soal perbaikan sistemnya, perbaikan regulasinya, sampai kemudian fungsi-fungsi pengawasan terkait dengan dana bantuan sosial ini tentu harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Karena kita nggak bicara hanya uang yang nilai rupiah, kita bicara uang yang nilainya sampai triliunan rupiah. Sebagaimana kita ketahui, ini kan sudah masuk dalam konteks PEN atau pemulihan ekonomi nasional, begitu ya. Jadi memang ini anggaran sangat besar sekali. Mas Tama, ketika Menteri Sosial ditangkap KPK ini ramai di media sosial, masyarakat ini memfoto ataupun juga mengomentari isi dari bansos tersebut yang dinilai kurang layak lah seperti itu. Nah, ini apa yang harus diperbaiki nanti untuk bansos ke depannya? Iya, itu permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Udah dari dulu seperti itu permasalahannya. Ada 3 permasalahan. Yang pertama itu soal pemotongan. Jadi anggaran yang begitu besar, kemudian ada pemotongan di sana. Kemudian ada soal politisasi, kemudian tidak tepat sasaran, termasuk yang tadi Mbak sampaikan, bahwa dalam konteks pemberian bantuan tersebut, kadang-kadang isinya tidak sesuai dengan anggarannya. Jadi di situ kemudian ada indikasi pemotongan. Ya boleh kita bilang misalnya kebocoran. Katakanlah kalau sampai misalnya anggaran bantuan sosial yang masuk dalam PKH atau program Keluarga Harapan, misalnya 7,10 triliun. Kalau kebocorannya 10% saja, itu bisa sampai di angka 700-an miliar. Nah ini menurut saya itu ya memang masyarakat menurut saya tadi ya melihat dia memfoto dan segala macam itu bagian dari salah satu fungsi pengawasan. Jadi menurut saya salah satu poin pentingnya adalah masyarakat yang memfoto tadi juga harus melaporkan informasi ini kepada penegak hukum begitu ya, sehingga ada tindakan yang diambil secara tegas. Nah, Mas Tama, pemotongan dan juga kebocoran ini biasanya terjadi di level mana, Mas? Apakah level pusat atau level daerah? Hampir di semua titik, apalagi ini jelang pilkada ya. Jadi evaluasi pilkada kita yang tahun-tahun lalu ya, 2017, 2018, itu juga hal serupa terjadi. Jadi pola korupsinya ada pola perizinan, ada dana bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, dalam konteks dana bantuan sosial itu terjadi dari atas sampai ke bawah. Kenapa? Karena yang paling pertama kita harus perhatikan adalah regulasi soal dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial ini regulasinya sangat loose, artinya sangat kendor ya. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa yang ketat. Jadi yang pertama diperbaiki adalah mekanisme peraturannya. Kalau dana bantuan sosial ini diganti dengan uang tunai, apakah ini juga akan membuka celah korupsi yang cukup besar nanti? Menurut saya sama saja. Karena kalau kita bicara soal pemberian langsung kepada masyarakat, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penerimanya. Ini juga jadi persoalan. Kita tidak punya database yang cukup solid begitu, misalnya siapa yang memang betul-betul layak menerima. Belum lagi kita dalam kondisi yang pandemi. Dalam kondisi yang pandemi, data itu akan semakin tidak akurat. Kenapa? Karena perubahan terjadi begitu cepat. Boleh saja tahun kemarin masih punya pekerjaan, bulan kemarin punya pekerjaan. Minggu depan karena ada PHK, pemutus hubungan kerja begitu, kemudian jadi nggak punya kerjaan. Dan data secepat itu kan juga menjadi persoalan. Bagaimana kemudian pemerintah mengidentifikasi data tersebut. Jadi menurut saya kalau kita bicara soal bansos, dari mulai aspek regulasi, kemudian perbaikan database, siapa penerimanya, pengawasan fungsi pengiriman distribusi. Jadi dari mulai dari kebijakan tersebut dikeluarkan sampai bantuan tersebut diterima oleh masyarakat. Kalau kita temukan ya, kita bicara soal penelitian
dalam konteks pilkada saja misalnya, itu kan juga terjadi. Jadi Baik. dari pusat maupun daerah, menurut saya resikonya sama. Nah, jika resikonya masih sama dan juga banyak sekali celah untuk melakukan korupsi, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah? Apakah menghentikan saja bansos ini atau Ya. kemudian mencari formula lain untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat? Ya, menurut saya kalau kemudian dihentikan, ini juga akan besar dampaknya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal kebijakan, itu kan tidak bisa kemudian ada rem mendadak. Karena kita bicara soal perencanaan, yang saya sampaikan tadi, program pemulihan ekonomi nasional itu harus terus berjalan. Kalau kemudian dihentikan, maka masyarakat akan menjadi terdampak. Jadi menurut saya salah satu pilihan paling strategisnya adalah memperbaiki sistemnya dan meningkatkan fungsi pengawasan. Dalam bayangan saya begini, KPK sudah ambil atau masuk dalam posisi kasus penindakannya, Baik. perkara korupsinya. Aspek pencegahannya ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Ada ombudsman, ada masyarakat, ada media. Jadi menurut saya hari ini untuk memastikan dana bantuan sosial tersebut sampai diterima kepada masyarakat, fungsi pengawasan harus ditingkatkan. Laporkan, sampaikan kepada penegak hukum, kepada pengawas dan lain sebagainya. Baik, selain pengawasan tadi ada 3 hal yang penting, yaitu regulasi yang diperbaiki, distribusi, dan juga database penerima dari bansos harus tepat. Terima kasih atas informasinya Mas Tama Langkun, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Pemirsa, belasan wanita pemandu karaoke dan pengunjung menjalani rapid test. Ini siang kembali hadir usai jeda, tetap bersama kami.